terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Bapak Muhardi Karijanto selaku moderator, dan juga kepada Ahil Kirom Ibnul Kirom Dr. Abdul Jamil Wahab MSI dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ya. Alhamdulillah diterima di sana. Cuman Gus belum diundang ngopi darat ini untuk syukurannya sama ustadznya kita yang ganteng ini. Sangat luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh beliaunya, karena memang beliau adalah peneliti, ya. Dan di antara salah satu bukunya yang cocok dengan tema webinar kita kali ini, yaitu persoalan pendirian gereja di Indonesia yang diterbitkan oleh Balitbang Diklat Kemenak tahun 2021. Hatur nuhun dan penghormatan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Dr. Benny B. Mokogo, MA MPDK. Beliau adalah Ketua API Banten, Asosiasi Pendeta Indonesia, periode 2017-2022, dan mantan Ketua BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Cilegon, serta kepada dulurku lawas, Pak Weneke NS Ponto, Ketua Kerukunan Keluarga Kawanwa Kota Cilegon, dan juga Ketua Baja, ya, Relawan Baja Kota Cilegon, serta kepada Habib Ja'far Shadiq tadi yang telah menyampaikan puisi. Adapun kesimpulan dan harapan kami selaku pelaksana dari webinar ini. Yang pertama, apa yang disampaikan unek-unek ataupun curhatan dari kedua saudara kita, baik Pak Pendeta Denny selaku penggembala umat Kristiani di Cilegon, dan juga kepada Pak Weneke NS Ponto selaku aktivis, ya, Kristen, ya, yang ada di Cilegon ini. Sungguh sangat memilukan, ya, kita sebagai anak bangsa. Pak Wen sudah beranak cucu tinggal berada di Cilegon, karena memang kerjanya di Cilegon ataupun di Krakatau Steel, dan saat ini barusan pensiun, ya. Begitu juga Pak Pendeta. Hal yang semacam ini sungguh ironis di negeri Indonesia yang mana kita berlandaskan hukum, berway of life, dan juga beretika, dan segala sumber hukum yang ada di Indonesia ini bersumber dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Pancasila kita dilambangkan dengan burung Garuda yang duduk tegak di Bita Bhinneka Tunggal Ika. Apabila Bita Bhinneka Tunggal Ika ini tidak bisa sama-sama kita amalkan, yaitu meskipun kita berbeda suku, agama, ras maupun budaya, tapi kita satu dalam kesatuan Indonesia. Apabila itu tercabik, maka Garuda kita yang nongkrong tegak di Bita Bhinneka Tunggal Ika ini akan runtuh. Maka PR kita semuanya selaku anak bangsa, terlebih-lebih para tokoh agama ini, bagaimana kita selaku anak bangsa yang hidup mulai lahir, insya Allah juga sampai meninggal kita ada di tanah air Indonesia. Makan, hidup, mencari rezeki, mencari jodoh ada di Indonesia. Mari sama-sama kita handarbeni, seng belonging, merasa memiliki terhadap bangsa ini, bahwa Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Dan sama-sama kita pelihara, kita rawat. Cara melihara dan merawatnya bagaimana? Yaitu berpegang teguh pada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45.
kejadian yang di Cilegon ini sebenarnya sudah sangat bertahun-tahun. Terlebih-lebih setiap mau adanya konstelasi politik atau pesta politik demokrasi, senantiasa masalah pembangunan Cilegon ini ada saja yang dipermasalahkan. Di Cilegon ini, kalau Gus lihat, sebenarnya ada dendam sejarah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Weneke yang banyak ngobrol, bertanya kepada tokoh-tokoh yang ada di Cilegon sana. Di Cilegon ini ada kampung namanya Pejagalan. Di situ tempat guru-guru ngaji, tempat ulama, tempat orang-orang pribumi, orang Islam yang dijagal, yang dibantai oleh orang-orang Belanda. Dan juga di sana itu nggak jauh dengan kantor wali kota, ada namanya Kampung Gantungan. Nah, di situ tempatnya para ulama dan guru ngaji 11 orang digantung di kampung yang sekarang itu disebut Gantungan. Sejarah ini terjadi waktu adanya pemberontakan kelompok petani, yang mana kelompok petani ini minta dukungan kepada ulama-ulama. Dan kenapa ulama-ulama ini mendukung? Karena mayoritas di antara petani ini adalah jamaahnya. Hal itu terjadi pemberontakan tersebut terjadi tahun 1888. Yang mana setelah petani ini mengeluh kesah kepada para ulama ataupun guru-gurunya tentang kekejaman Hollandia Belanda ataupun penjajah Belanda ini. Padahal waktu itu barusan saja sekitar 3 tahunan terjadi adanya gunung meletus di Gunung Krakatau. Sehingga terjadi suatu bentuk paceklik. Dalam kondisi semacam ini, pemerintahan Hollandia Belanda atau penjajah Belanda VOC itu terus menekan pajak kepada warga, kepada masyarakat yang ada di Cilegon. Maka yang dipimpin oleh para ulama, para guru ngaji, para haji ya, yang ada di Cilegon saat itu tahun 1888, berkat kekompakan yang ada, penjajah Belanda bisa dilumpuhkan di kota Cilegon. Akan tetapi, sewaktu mau menyerang ke Serang, ya, nah di sini keburu, ya, bantuan tentara-tentara dari Batavia ini datang. Akhirnya kekalahan di situ, ya, para petani dan para ulama, ya, bala bantuan waktu mau menyerang ke Serang ini ada dipukul mundur, ya, ulama-ulama guru ngaji ini yang ada. Nah, setelah mereka dapat memukul mundur, tidak sampai di sana. Pemerintahan kolonial Belanda ini selanjutnya melakukan sweeping. Melihat kota Cilegon yang sempat dilumpuhkan dan tidak sempat kepada Serang ini, akhirnya dendam yang begitu membara pemerintahan Belanda kepada guru-guru ngaji yang ada di Cilegon ini. Bahkan Gus bertanya kanan kiri kepada oyot, kepada sesepuh yang ada di Tanjung Lesung ini. Wah, Gus, sulit Gus kalau di Cilegon itu cerita demikian-demikian. Ya, bahkan ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, ulama-ulama, Pak Haji ini semua dibantai oleh orang-orang Belanda. Bahkan di antara mereka ini dikejar-kejar sampai di tempatnya Gus ini, ya. Karena memang pantai Cilegon itu kalau terus itu bisa tembus ke sumur, ya. Gus ini di Kecamatan Panimbang, sebelahnya sumur sana. Nah, mereka yang ketangkap ini, ya, ratusan orang bahkan mendekati ribuan. 11 atau 12 di antara mereka digantung yang sekarang namanya Kampung Gantungan. Dan banyak di antara mereka itu seperti kata Pak Wenike tadi, ya, bilang bahwa wali kotanya ada turunan Minahasa. Ya memang iya. Sebab apa? Banyak
orang-orang Cilegon saat itu oleh Belanda, ya, khususnya para guru-guru ngaji, ya, pokoknya dihabisin. Orang-orang yang berjubah agama, Pak Haji, ya kan, itu dibantai habis oleh orang-orang Belanda. Dan sebagian besar di antara mereka ini diasingkan, termasuk di Manado, di Minahasa, di luar Jawa ini, di pulau-pulau terpencil. Nah, begitu sekembalinya inilah terjadi perkawinan si silang. Nah, sejarah ini terus dipelihara, tetapi tidak melakukan suatu bentuk pencerahan kepada masyarakat yang ada. Bahwa ini adalah sejarah kelam masa lalu. Saat ini kita sudah 77 tahun merdeka. Itu adalah pekerjaan Belanda yang mana memang notabene orang Kristen dan Katolik. Jadi mereka ini membenci agama Kristen dan Katolik khususnya. Bukan karena seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Tapi karena dendam sejarah. Kalau Abagos orang Madura sama nyatakan. Ya, orang Kristen kan agamane wong Londo kan gitu ya. Boloi Londo. Nah, hal ini terjadi tahun 1975 ya, Ustadz Jamil. Di mana waktu itu pemerintahan Orde Baru mengembangkan suatu bentuk industri. Kalau di Jakarta nggak mungkin kan, karena pelabuhan sudah padat dan lautannya kurang dalam, maka diletakkanlah di Cilegon. Nah, pemerintah pusat ini butuh tanah. Sementara Cilegon waktu itu hanya karisidenan, ya. Hanya kotip, kota administratif, bukan wali kota Masian. Kabupatennya ada di Serang. Akhirnya diletakkan di sana, oke, kata bupatinya Serang. Karena waktu itu Cilegon masih kotip, kota administratif. Nah, diadakanlah pendekatan kepada tokoh-tokoh di sana, daerah-daerah strategis yang saat ini jadi Krakatau Steel dan sebagainya. Itu adalah dulu tanahnya masyarakat atau tanahnya ulama-ulama. Ada pesantren, ada masjid, ya, ada madrasah dan sebagainya. Itu diruislak begitu saja, lain dengan sekarang zaman Pak Jokowi ganti untung. Kalau dulu kan ganti rugi. Tanahnya diganti tanah kan gitu. Dan itu tidak ada perlawanan. Cuman permintaan satu syarat warga masyarakat Cilegon di sana, ya, meskipun nanti berdiri industri di sini dan ada orang-orang luar Indonesia yang notabene mereka itu beragama di luar Islam, tidak boleh mendirikan tempat ibadah selain umat Islam. Nah, ini kelirunya saat itu diiyakan oleh pemerintahan Orde Baru demi kepentingannya. Nah, kelompok-kelompok di antara yang suka mendemo ini, ya, Ustadz Abdul Jamil Wahab, ya, di antara mereka itu kebanyakan yang mengatasnamakan adalah apa? Komunitas kearifan lokal. Jadi perjanjian tahun 75 itu yang disepakati oleh Bupati Serang, gak ada dulu wali kota Cilegon ini karena masih kota administratif, ya. Nah, itu yang senantiasa didengung-dengungkan. Dan pasca reformasi ini terus dihidupkan oleh kelompok-kelompok, ya, yang notabene bukan kelompok NU lah, nggak perlu kita sebut di sini, nggak etik, yang saat ini salah satu wali kota atau wakilnya yang menang. Nah, sejarah ini dimainkan. Kita kan sama-sama tahu, jangankan perkara gereja begini, partai tersebut, nggak perlu disebutkan. Pokoknya apa yang jadi kebijakan Pak Jokowi ini selalu diserang dan selalu dinyinyirin. Itu tujuannya nggak ada lain untuk memelihara konstantannya atau konstituantenya. Sama halnya di Cilegon ini. Setiap mau ada pilkada ataupun pencalekan semacam ini, politik identitas ini dimainkan, salah satunya adalah menghidup-hidupkan sejarah masa lalu ini tanpa dibarengi dengan pencerahan.
bahwa ini sejarah masa lalu. Kalau bicara tentang kekejaman Belanda, jauh lebih kejam yang terjadi kepada arek-arek Surabaya tanggal 10 November tersebut. Tapi karena peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, nggak ada satupun gereja yang dilarang di Surabaya kalau kita bicara dendam sejarah. 200.000 lebih kata Abah, ya. Arek-arek Surabaya berserta warga sekitarnya itu yang dibantai habis oleh Belanda di saat perang sampai 10 November sehingga Surabaya jadikan kota pahlawan. Atau juga kisah tentang Bandung Lautan Api. Kotanya sendiri sampai dibakar oleh masyarakat karena takut direbut oleh Belanda. Tapi ini semua sejarah. Disinilah seperti apa kata narasumber kita, Ustadz Abdul Jamil Wahab, pentingnya peran serta tokoh agama di dalam menyampaikan, ya, di sela-sela dakwahnya, di sela-sela ceramahnya tentang pentingnya kita bermoderasi agama, pentingnya kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai agama yang kita anut, yang kita yakini dengan hablum minan nas, yang mana berkaitan dengan hubungan diri kita kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada negara kita. Dan ini apabila tidak ada kesadaran bersama, baik dari pemerintah pusat umumnya, dan khususnya kepada warga masyarakat Cilegon, utamanya para tokoh-tokohnya. Dan di sini juga peranan penting para tokoh-tokoh non-muslim yang ada di Cilegon ini untuk terus sabar. Dan kesabaran ini bukan hanya diam, tapi dibarengi bagaimana seperti kata Ustadz Abdul Jamil Wahab tadi, untuk melakukan pendekatan-pendekatan persuasif kepada tokoh-tokoh, baik yang elit ada di Cilegon ini maupun tingkat menengah dan tingkat di akar rumput. Kalau tingkat akar rumput ini apa? Kata tokoh yang di tengah, yang di atas. Hal itu terbukti kalau dikatakan bahwa masyarakat Cilegon ini masyarakat santri, masyarakat fanatik. Buktinya banyak pantai pijat. Buktinya tanyakan Pak Wen ini, ya, banyak tempat-tempat diskotik, karaoke dan lain sebagainya. Nah di sini, ya, sekali lagi, ayo jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Kami minta, ya, kami mohon kepada Bapakku yang sepuh ini, Bapak Pendeta Denny Monengko, dan juga para sahabat-sahabat Kristen yang lainnya, Pak Weneke, ya, dan umat Katolik serta agama yang lainnya yang ada di Cilegon ini, ya. Seperti apa kata Ustadz Abdul Jamil Wahab tadi, ya, jangan pernah menyerah dan juga jangan pernah hal ini diladenin dengan cara kekerasan atau hanya cara hukum. Tapi yang penting adalah bagaimana melakukan langkah-langkah persuasif, melakukan pendekatan, ya, baik itu melalui hubungan sosial, bakti sosial maupun hubungan kerjasama ekonomi dan lain sebagainya, sehingga ada rasa trans di antara umat Islam yang ada di Cilegon yang sudah lama terprovokasi, terninak bobokkan dengan dendam sejarah ini, dengan kondisi keadaan masyarakat non-muslim yang ada. Sekali lagi, tak ada sesuatu yang tidak bisa kita upayakan selama mau kita berusaha. Yang penting, jangan pernah kita kecewa menjadi orang Indonesia. Terus bagaimanapun keadaannya, ini adalah Indonesiaku. Ini adalah rumahku. Ini adalah negeriku yang kami banggakan. Jika sekiranya ada kekurangannya, ayo mari sama-sama kita perbaiki, kita benahi agar harapan daripada pendiri bangsa ini terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia tanpa adanya diskriminasi sara dapat terwujud. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai agama cinta merdeka.